Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu, senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu di KPA Pekanbaru. Nah, seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar anak kami semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semuanya, siapkan Alkitab, alat tulis dan persembahannya karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Shalom adik-adik semuanya. Jumpa lagi bersama Kakak Yansi, Kak Lisa dan Kak Ica. Nah, ada sukacita kan adik-adik? Sebelumnya kakak mau tanya dong, adik-adik udah pada mandi belum? Udah pada sarapan belum? Udah minum susu belum? Udah siapkan Alkitab Alat tulis Dan dan persembahan. persembahan. dan tentunya hati. Nah, kita memulai ibadah, semua kakak undang bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita katakan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita akan lagi adik-adik dengan penuh sukacita dengan puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Anak-anak, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan video ayat hafalan, mari kita bernyanyi Yesus Jagoanku.
Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Amin. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Halo Bu Guru, halo Pak Guru, halo teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Amin. Shalom Bapak Guru. Shalom Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Halo Ibu Guru, halo Bapak Guru, halo teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Lukas 16 ayat 10a. Inilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Shalom Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 16 ayat 10a. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ini ya Bu, ayat hafalan kami terambil dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara
perkara besar. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Lukas 16 ayat 10a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 16 ayat 10a. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video hafalan dari adik-adik semuanya. Kami seluruh guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita angkat lagu pujian yang berjudul Aku Berubah. Shalom anak-anak ibu. Pada pagi hari ini, di ibadah pagi ini, tibalah saatnya kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Ibu percaya anak-anak ibu sudah siap semuanya. Siap hati dan pikirannya, siap Alkitabnya, alat tulisnya. Ibu yakin itu. Sebelum kita memulai ibadah kita, memulai firman Tuhan,
untuk kita pagi hari ini? Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat pertolongan-Mu, buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kami masih bisa menunjukkan kasih kami kepada Engkau lewat ibadah online kami pada saat ini ya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah, berkati hamba pada saat ini ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Anak-anak Ibu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo dibuka Alkitabnya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sudah siap? Mari kita membacanya bersama-sama ya Nak ya. Mulai? Ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demikian kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi baharuilah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita ulangi sekali lagi anak-anak Ibu, hanya 2 ayat firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita ulangi ya. Ayo perhatikan Alkitabnya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak Ibu, tema kita pada saat ini menjadi lebih baik. Sekali lagi, ayo sama-sama diucapkan dengan Ibu, menjadi lebih baik. Nah, anak-anak Ibu, tujuannya menyebutkan arti ibadah yang sejati. Kedua, tujuan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini menjelaskan perlunya perubahan oleh pembaharuan budi. Ketiga, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan hidupnya sebagai ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Katanya tadi, ibadah yang sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Perhatikan lagi Alkitabnya. Ibadah yang sejati adalah yang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati, kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi berkenan kepada Allah. Nah, Ibu tahu masa-masa pandemi, pada masa saat ini anak-anak
itu masih banyak yang beraktivitas di rumah. Kita masih melakukan protokol kesehatan, kita nggak bisa sembarangan ya kan anak-anak ibu kan, masih belajar dari rumah. Memang ada yang sudah seminggu 2 kali kita bisa ke sekolah tatap muka, tapi kebanyakan kita di mana? Di rumah. Nah, aktivitas di rumah, aktivitas belajar kita di rumah, aktivitas ibadah kita pun di rumah. Nah, sekarang kayak mana ya Bu ya ibadah yang sejati itu, yang berkenan kepada Tuhan itu? Nah, biasanya kamu ibadah di gereja. Biasanya kita pergi ke sekolah. Nah, tapi ibu rasa nggak semuanya loh. Pasti anak-anak ibu yang di rumah yang nonton sekarang nih pasti nggak serupa nih yang seperti yang ibu katakan nih. Karena pada saat ini banyak anak-anak merasa hidupnya bebas. Kenapa ibu bilang hidupnya bebas? Kita nggak ke sekolah, hore. Senang kali tuh nggak ke sekolah. Kenapa dia senang nggak ke sekolah? Nggak harus bangun pagi-pagi, bisa bermalas-malasan. Nantilah, kan ibu guru WA-nya jam sekian, bisa saja jam berapa saja. Nanti saja. Tidurlah dulu bermalas-malasan. Masih enak tidurnya nih. Sementara kalau ke sekolah bagaimana? Harus bangunnya pagi-pagi. Jam berapa sih? Hah, aku terlambat. Sikat giginya di mana ya? Oh iya, handuknya lupa. Sekarang kita tambahkan bagian yang di dalam burung ya anak-anak. Aduh, udah terlambat. Bukannya masuk malah main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Iya, Pak. Maaf. Mana PR kamu? Keluarin. Emang ada PR, Pak? Hehehe. Nggak ngerjain, Pak. Sekarang kamu keluar, berdiri dan hormat di depan tiang bendera. Lain kali, kalau kamu nggak ngerjain PR, hukumannya akan lebih berat. Kamu dihukum juga ya? Iya nih, nggak ngerjain PR matematika. Sama kalau gitu. Sebenarnya sih kapok. Kalau tiap nggak ngerjain PR, dihukum seperti ini. Udah panas, capek, keringetan lagi. Salah kita juga sih nggak ngerjain. Aku ngerjain kok. Ya terus kenapa? Ketinggalan? Nggak juga, udah aku bawa. Tapi temenku yang kemarin ngajarin aku buat PR malah kelupaan bawa. Terus kamu pinjemin PR kamu? Iya, dia lebih butuh daripada aku.
Hebat, yang ngerjain beneran aja tetap dihukum. Apalagi aku yang kayak gini, males-malesan. Aku harus berubah, nggak boleh kayak gini terus. Nggak boleh bermalas-malasan, harus semangat. Karena akan berangkat ke sekolah nanti bagaimana? Terlambat, marah ibu guru. Nah, itu mengenai sekolah, ya kan? Santai sajalah. Nah, gimana lagi? Ibadah. Yang ibadahnya pada waktu sebelum pandemi kemana? Ke gereja. Ke gereja pun harus tepat waktu. Masuk sekolah minggu GKPA jam berapa? Jam 8. Jangan terlambat. Jadi juga nggak boleh bermalas-malasan. Tapi sekarang gimana anak-anak kebanyakannya? Yang ibu lihat, dia malas-malasan. Ibadah online bukanya jam berapa? Jam 6 pagi. Ya, tapi kadangkala dia tidak tonton ibadah online-nya. Ya, dia sibuk memegang HP-nya tapi untuk hal-hal yang lain. Ya, PR-nya pun tidak dikerjakan. Tugas dari ibu guru pun tidak dikerjakan, ya. Seharusnya, ya. Jadi katanya yang berkenan kepada Allah. Kehidupannya berkenan kepada Allah. Nah, ibu contohkan itu aja tadi ya. Nah, karena kondisi pandemi saat ini semuanya di rumah, seharusnya ibadah sejati ya, pergi ke sekolah, belajar, membantu orang tua itu merupakan ibadah juga. Bukan berarti hanya mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya pergi ke gereja, tetapi belajar dengan tekun, tidak bermalas-malasan, itu juga merupakan ibadah yang berkenan kepada Allah kalau dilakukan dengan benar. Nah, menjadi lebih baik. Nah, sekarang firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita menjadi lebih baik. Baiklah, seluruh tubuh kita ini, mata kita, tangan kita, kaki kita, indera kita ini semuanya maulah melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi walaupun belajar di rumah, belajarnya harus semangat. Jangan menunggu mamanya yang menuliskan semuanya. Banyak pada saat ini karena dia bermalas-malasan, akhirnya dia menjadi anak yang tidak pintar. Karena dia menunda-nunda pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nggak jumpa pun dengan ibu guru. Besok sajalah. Karena bermalas-malasan tadi, akhirnya dia tidak membuat yang terbaik untuk orang tua, terlebih-lebih kepada Tuhan. Ya, kemudian lagi ibu nggak ngerti lah tuh, memang permainan anak-anak sekarang ini ada game-game online katanya, bermacam-macam katanya permainan game. Dia selalu pegang HP-nya. Tetapi yang dilihatnya hanya permainan-permainan saja. Akhirnya dia bermalas-malasan hidupnya. Ya, ibadah online pun gak ditontonnya. Padahal ada di YouTube ibadah online. Ibadah yang berkenan kepada Allah berarti dia harus melakukan juga ibadah kepada Tuhan. Memang kita pada saat ini di rumah karena nggak ke gereja aja pun nggak apa-apalah. Padahal teknologi pada saat ini, situasi pada saat ini menganjurkan anak-anak supaya tidak kena oleh penyakit pada saat ini di rumah saja, tapi lakukanlah ibadah yang berkenan kepada Allah lewat online pada saat ini, ya.
Misalnya, contohnya ya, jadi jangan sibuk dengan game-game, HP-nya dipergunakan untuk hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia lupa berdoa. Kenapa dia lupa berdoa? Sudah terlalu mengantuk karena sudah lama sekali menonton bermain game. Kenapa dia nggak baca firman Tuhan? Karena dia menjadi lupa dengan permainan-permainan tadi. Nah, anak-anak ibu pada saat ini menjadi lebih baik, ya. Dan yang ada kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah dia anak-anak ibu, ya. Jangan kita terbawa oleh permainan-permainan, oleh kehidupan dunia ini. Si Anu dia nggak ibadah online, dia nggak membuat PR, nggak marah mamanya. Mereka pergi jalan-jalan aja setiap hari ke mall, nggak apa-apa pun ibu guru. Nah, firman Tuhan hari ini, kita jangan serupa dengan dunia ini. Jangan kita bermalas-malasan. Kita harus menjadi anak yang bagaimana? Kata Tuhan, menjadi anak yang rajin. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Anak yang mau tiduran aja. Anak-anak yang gak mau membantu orang tua. Orang tuanya sudah sibuk di rumah. Dia di rumah saja sibuk dengan HP, dengan permainannya saja. Dia tidak melihat bagaimana orang tuanya. Ya, jangan di ayat 2, jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Nah, anak-anak ibu, marilah kita menjadi anak-anak yang boleh melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Kalau orang sana mencuri, kita serupa, kita ikut juga dengan orang itu mencuri. Orang itu mencuri, Bu Guru, aku pun mencuri, berarti kita sama dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan mengatakan kita jangan serupa. Kita yang orang malas, kita harus rajin. Ya, orang yang kerjanya tidur-tiduran saja, kita harus semangat. Orang sana tidak mau mengenal Tuhan lewat ibadah online-nya, kita jangan sama. Kita harus mengenal Tuhan kita. Supaya apa anak-anak ibu? Supaya kita tidak terombang-ambing. Supaya kita bisa mengenal Tuhan kita dan kita menjadi orang yang apa? Beriman. Orang yang tahan uji. Anak-anak yang kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi, jangan kita mengikuti dunia ini, tapi lakukanlah semua yang berkenan kepada Allah. Rajinlah berdoa, banyak waktu kita di rumah. Rajinlah membaca firman Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, renungan kita pada saat ini. Ibu percaya anak-anak ibu akan menjadi anak-anak yang tidak sama dengan dunia ini, tetapi anak-anak yang rajin, anak-anak yang pintar, anak-anak yang melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati kami, berkati anak-anak kami Tuhan yang di rumah, menjadi anak-anak yang boleh mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga benar-benar melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah
kami boleh senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah lewat kesehatan para anak-anak kami, lewat kesehatan para orang tua, lewat pekerjaan para orang tua, lewat usaha mereka Tuhan. Biarlah semuanya ya Tuhan Engkau berkati sehingga mereka semakin menyatakan bahwa mereka punya Tuhan yang baik, yang sungguh luar biasa, yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, lewat pekerjaan kami, kesehatan kami, dan usaha kami. Biarlah kami menjadi guru-guru sekolah minggu yang tangguh, yang senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Ratapan 3 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Adik-adik semuanya, ini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu kita angkat persembahan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian kita dengan judul syukur kepada Tuhan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
ibadah kita di pagi hari ini sudah harus selesai. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tidak lupa untuk tetap mengingatkan kepada kami sekalian untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena masa pandemi saat ini masih berlangsung. Doa kita bersama, pandemi saat ini boleh cepat selesai dan kita boleh bersama-sama kembali melaksanakan ibadah anak sekolah minggu di gereja yang kita cintai. Baiklah anak-anak, kita kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.